antum ulaitu wala yuhibbunakum. Nah, ini pertama, saya selalu menekankan kita untuk dalam berinteraksi dengan dulur-dulur non-muslim itu selalu menjunjung prinsip-prinsip lakum dinukum waliyadin, ya. Prinsip yang sudah diajarkan betul oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, bahwa kul katakanlah ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir itu, ya. Wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma bantum wala antum abiduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Di situ dijelaskan bahwa aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah, dan seterusnya. Jelas, ya sudah. Kamu tidak menyembah apa yang aku sembah, berarti Tuhan kita beda. Karena apa? Kalau Tuhan kamu banyak, Tuhanku satu. Kalau Tuhan kamu beranak pinak, Tuhanku tidak. Berarti kan beda. Nah sudah. Karena beda, dalam konteks itu tidak ada toleransi. Tetapi kalimat yang di ayat lain juga jelas, janganlah kamu menghina Tuhan-Tuhan mereka yang akan menjadikan mereka menghina Tuhan kita. Nah, berarti konteks toleransi itu adalah tidak menghina, tidak mencaci, tidak membenci, dan tidak mendiskriminasi. Itu toleransi, artinya toleransi dikembalikan kepada awal makna toleransi itu kan dari kata tolerate, bahasa Latin yang artinya membiarkan. Loh, kalau membiarkan berarti tidak mengganggu. Ada orang non-Islam, non-Muslim, ada agama non-Islam yang beribadah menurut kepercayaan mereka seperti apa ritualnya, asalkan juga tidak mengganggu kita, ya sudah membiarkan. Tidak juga mengikuti, tidak kok membenarkan, membiarkan. Sehingga kalau toleransi itu sampai pada tahap membenarkan yang lain, padahal ideologinya beda, keliru. Terus pelan-pelan. Di ayat lain juga nanti disebutkan. Nah, di sana akhirnya kita ini dalam berinteraksi itu hanya di konteks muamalah. Di konteks muamalah artinya apa? Ibadah-ibadah yang sifatnya ritual, kita tidak ada saling mencampuri. Sampean misalnya kemudian ikut-ikutan ke gereja ketika mereka kebaktian, tidak perlu, tidak ada begitu. Atau ikut-ikutan ke pura pada saat mereka beribadah juga tidak perlu, karena itu malah justru bukan kok toleransi, malah mengganggu ibadah mereka menurut kita. Tidak perlu. Hanya demi agar dianggap moderat, ya sudah biarkan mereka beribadah menurut kepercayaan mereka, kita beribadah menurut kepercayaan kita. Nah, kadang ini yang ha antum ulaitu hibbunahum wa la yuhibbunakum, saking kepenginnya dianggap kita ini toleran, kadang itu kita sangat menyukai mereka. Ya, saking menyukainya mereka itu sampai-sampai kadang-kadang kalau dengan non-muslim, ada sebagian masyarakat ini kepada non-muslim itu sangat senang, sangat akrab. Malah kepada dulur sesama muslim hanya karena perbedaan mazhab, perbedaan cara sholat, bukan cara sholat dalam arti pianya, tapi hanya lebih kepada apakah kunut tidak kunut, basmalah tidak basmalah, apakah adzan 2 atau adzan 1, apakah tarawih 11 atau 23, hanya gitu aja berantem, bencinya setengah mati, padahal sesama muslim. Tetapi kalau sesama dengan non-muslim, atas nama itu cowinta. Nah,
Padahal di masa Rasulullah sendiri sudah terjadi. Kamu itu sewenang sama mereka. Padahal la yuhibbunakum. Mereka itu tidak menyukaimu, kata Allah. Mereka tidak menyukaimu. Memang kalau di depan kalian itu wa idza laqukum qalu amanna. Mereka kalau di depan kalian itu ngomong iman. Saya itu sama, kita ini ajarannya sama. Saya juga tahu Islam itu baik, ya gitu. Tertipu sudah, ya kan? Padahal mereka enggak, misalnya tentang keimanan. Wa tu'minuna bil kitabi kullihi. Kamu beriman terhadap semua kitab itu yang sudah diturunkan. Tapi mereka tidak. Mereka hanya mau mengimani kitabnya mereka, tidak mengimani kitabmu. Meskipun di mulut mereka di situ disebutkan wa idza laqukum qalu amanna. Ketika berjumpa kalian mereka itu ngomong bahwa baik, beriman, apa segala macam, tapi enggak. Nah, sekarang kita coba bedah. Wa tu'minuna bil kitabi kullihi. Mereka kita ini, kalian itu orang beriman, itu iman terhadap semua kitab yang ada. Gimana maksudnya? Nah ini kan berarti, ada yang orang sekarang ini dijadikan dasar nih. Loh berarti kan semua agama benar, berarti kan semua agama baik. Gitu. Iya, semua agama baik, iya, semua agama benar. Pada masanya masing-masing. Taurat, ya sangat benar memang firman Allah kok. Di masa Nabi Musa. Injil benar, ya benar. Karena memang itu firman Allah di masanya Nabi Isa. Jadi ibarat sebuah undang-undang ya, atau sebuah peraturan. Di masa aturan itu, di masanya Presiden Soekarno, aturan itu ya benar dan berlaku di masa Presiden Soekarno. Begitu presidennya ganti Pak Harto, pemerintahannya ganti, aturan-aturan juga berubah, maka aturan yang dipakai ya aturan pada saat Presiden Soeharto. Apakah aturan Presiden Soekarno dipakai? Ya sebagian ada yang dipakai karena masih relevan, tapi sebagian sudah dirubah. Berarti apa? Aturan di masa Pak Karno ya berlaku seperti yang di masanya Pak Karno. Setelah Pak Harto juga gitu. Pak Harto selesai periodenya, digantikan Pak Habibie. Pak Habibie juga buat aturan-aturan baru yang sesuai dengan zamannya. Maka semua ya harus mengikuti. Meskipun dia pecinta Pak Karno, pecinta Pak Harto, ya harus mengikuti aturan yang ada di Pak Habibie. Pak Habibie hampir setahun sekian bulan memimpin, meskipun berhasil banget, tetap di impeachment, kemudian digantikan oleh seterusnya. Kemudian oleh seterusnya ini juga bikin aturan-aturan baru. Nah, aturan baru juga demikian. Aturannya Pak Habibie tidak berlaku. Digantikan oleh seterusnya lagi. Ya kan? Selalu begitu. Sampai kemudian Pak SBY. Nah, para periode Nabi, periode Rasul juga begitu. Periodenya Nabi Ibrahim, ya ada aturan-aturan, setelah itu digantikan oleh periode selanjutnya, mulai dari Nabi Yakub sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Ishak, Nabi Yakub terus, sampai ke Nabi Musa, Nabi Zakaria, Yahya, Isa, sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya harusnya umat-umat itu ya mengikuti seperti rakyat di setiap pemerintahan periodenya itu.
Itu. Jadi rakyat itu seperti umat manusia ini. Setiap kali ada aturan baru dari Allah sang pemilik semesta ini, ya sudah ikut saja. Kitab Taurat berlaku pada masanya. Setelah itu ada revisi, tidak semuanya direvisi sebenarnya. Terutama yang sangat tidak mungkin direvisi adalah tentang tauhid, mengesahkan Allah. Nanti mungkin ritualnya ada tambahan, ada pengurangan. Tentang makanan, apa, segala macam, cara ini, cara itu ya ditambah. Setelah itu kemudian turun Injil. Injil lah yang benar. Ini bukan persoalan mana yang benar, mana yang salah. Taurat benar, semuanya benar, tetapi di masanya masing-masing. Jangan dicampur aduk. Sehingga ketika waktu minu nabil kitab bikulihi, iman terhadap semua kitab, ya kita juga menyadari bahwa dulu ada undang-undang sementara, ada UUD RIS, Republik Indonesia sementara, iya tak? Sementara apa serikat? Serikat ya. Dan seterusnya. Jadi yang dimaksud kulih ini itu tidak pada zaman sekarang, tapi pada zamannya masing-masing. Itu ya, jadi bukan kok kemudian ini itu dalil untuk paham sinkritisme. Bukan. Jadi paham sinkritisme itu paham yang mengatakan bahwa semua agama benar, semua agama baik. Ya memang, tapi di masanya masing-masing. Nanti kalau sudah sekarang kemudian dianggap sama ya akhirnya dicampur adukkan ya. Sekali lagi toleransi itu dari bahasa Latin. Artinya tolerate, artinya apa? Membiarkan. Berarti apa? Ya kita lakum dinukum waliyadin lana a'maluna walakum a'malukum. Sampean dengan agama sampean, saya dengan agama saya. Jangan saling mengganggu, jangan saling membenci, jangan saling mencaci, juga jangan saling mendiskriminasi. Tapi tidak juga saling membenarkan atau kemudian malah saling mencampur adukkan, tidak juga. Nanti kemudian ikut kebaktian atau sana kemudian ikut-ikutan sholat, ya enggak usah. Oh iya, saya kemarin ditelepon sama teman saya itu, namanya Carl Triplehorn. Dia seorang ateis sebenarnya. Dia ujung-ujung aja telepon kemarin itu. Terus dia cerita, saya ini sudah hampir berapa ya, hampir 6-7 tahun ini sejak ketemu saya. Itu puasa loh saya, Ramadan itu. Dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Oh, Pak, ngapain kok puasa? Ya pengen aja. Ya pengen aja katanya. Dia puasa itu. Jadi dia puasa itu. Ramadan, oh saya bilang puasa penuh 30 hari atau nyoba sehari 2 hari. Oh saya puasa 30 hari. Tapi karena dia di Alaska, ya, dia di Alaska itu kan kadang mataharinya itu muncul cuma 2 jam, 3 jam gitu. Jadi siangnya itu kalau mengikuti puasanya kita gitu, yang dimana puasanya kan sejak matahari terbit sampai matahari terbenam. Berarti kalau di Alaska puasanya ya cuma 2-3 jam. Nah kita, memang dia munculnya cuma sebentar, sak seretan gitu. Nah, sepanjangnya itu kan ya kayak gelap terus gitu. Nah, dia cerita terus gimana caranya ya mengikuti aturan hari di wilayah terdekat ya tentang munculnya itu. Nah dia itu. Nah dia mungkin hanya pengen mencoba saja. Tapi kita misalnya ya nggak usah mencoba-coba tak nyoba jadi ateis sebentar. Nggak perlu gitu. Kalau mereka biarkan gitu loh ya. Jadi kenapa? Karena itu sesuai periodisasinya. Kayak misalnya ya, cara gampangnya gini loh. Dulu zaman ejaan Suwandi, Sowewandi, orang nulis apa? U itu dengan UE misalnya. Orang nulis
huruf C dengan TJ. Pada saat itu ya harus begitu, nulis C itu enggak boleh, nulis C itu C, harus TJ. Lalu kemudian ejaan apa? Ejaan lama. Ada kan? Ejaan lama. Itu misalnya nulis ya dengan ayah. Misalnya gitu kan. Surabaya, tulisannya kan Soea, Soe, Rabaya. Jadi enggak kok ya, tapi ayah. Iya. Ada masa lagi Soe Rabaja. Jadi nulis Y itu dengan J, bukan ayah lagi. Setiap periode itu punya kebenarannya. Waktu itu kan nulis Y dengan Y ya keliru. Tapi sekarang kalau sama nulis Y dengan TJ, orang yang nggak ngerti anak-anak itu apa lagi. Karena sudah berubah. Nah, perubahan ejaan ini tidak berarti kemudian mana salah, mana benar. Tetapi kapan waktunya aturan itu diberlakukan dan dibutuhkan sesuai situasi dan kondisi saat itu. Ya, jadi begitu. Sehingga kita tidak keliru di dalam memahami periodisasi partai. Jadi hati-hati. Banyak saya itu ada teman-teman itu kayak sekarang aja misalnya Arab Saudi sosokan ingin mengeropakan Arab Saudi supaya biar maju, sehingga dia keliru dalam memahami kemajuan dengan sudah tradisi, jangankan Islam, tradisi Arab pun sudah mulai dilebur. Jadi pakaian panjang itu jelas Islam, bukan tradisi Arab. Karena tradisi Arab dulu memang tidak berjilbab ya, tidak menutupi rambut. Tradisi Arab itu hanya pakaian panjang aja, jubah ke bawah. Tapi, nah sementara Islam itu menutup aurat seluruh tubuh. Ini sekarang tradisi Arabnya saja loh dihilangkan, hampir mulai punah. Kenapa? Karena biar mengadopsi tradisi Barat. Nah, Arab Saudi di bawah si pangeran nggak jelas siapa tuh namanya tuh, itu sudah mulai itu, sangat mencintai budaya Eropa, ingin membuat kota Venom atau apa itu yang terkenal sekarang. Tapi wala yuhibbunakum, padahal mereka itu tidak menyukaimu, tapi tidak ngerti. Nah ini wa idza qala aldu alaikumul anamina minal ghaib. Kamu senyum tadi di belakang itu, ini istilah Arab ya, idiom Arab. Menggigit jari itu artinya apa? Marah, jengkel, wah greget lah, geget gitu ya, tidak suka sama kamu tuh. Nah di depanmu tok dia itu ngomong iya baik-baik. Kayak sekarang misalnya si Joe Biden kayak gini kan, kalau ngomong dulu tentang Islam tuh baik. Biasanya kan kalau Partai Demokrat itu kan konon sok apa baik sama Muslim, tapi ya kayak gini. Kalau aslinya keluar ya seperti itu, sama aja. Maka katakan qul mutu bi ghaizikum, ya sudah katakan Muhammad sama mereka yang benci sama kamu, matilah kamu bersama dengan kemarahanmu. Nah, sampai segitu. Bongkoy kata orang Jawa ada gitu istilah. Bongkoy, mati aja kamu itu. Ya. Jadi kadang memang Quran itu tidak selalu dalam konteks bahasa itu kemudian oh Nabi Muhammad itu tutur katanya lembut, sopan. Iya, untuk hal-hal yang sopan dan lembut. Tapi kalau untuk yang memang perlu kasar, harus keras, harus. Nah kayak gini, mutu bigoidikum. Jadi kan matilah kamu bersama dengan kemarahanmu. Kan kasar, tapi memang harus begitu karena shock terapi untuk orang-orang yang memang begitu ya harus begitu. Jadi berdakwah itu tidak kemudian semuanya disamakan ya dulu ya. Misalnya gini. Nah, Pak Guru dulu pernah ngasihkan gini loh. Situasi dan kondisi itu memerlukan treatment yang berbeda-beda. Misalnya gini. Lembut juga tidak selalu benar. Motong kayu gede, bau besar. Kalau dengan cara memotongnya dengan pakai silet tatra itu, karena harus lembut, serisik, pakai silet kecil tatra itu harus lembut kan.
Kapan kira-kira terpotong pohon beringin besar gitu tuh? Tidak bisa. Pakai kayak gitu, pakai kapal yang tuar harus kasar. Apalagi pakai gergaji, wow, harus gitu. Tetapi kalau motong agar-agar, ya jangan pakai kapak, jangan pakai gergaji mesin. Pakai agar-agar ya cukup dengan apa? Nggak perlu silet bahkan, cukup dengan tangan lembut gitu. Nah, ya kan? Betulin arloji yang kecil itu, ya harus pelan-pelan gitu. Kan gitu. Tapi kalau mau jadi tambal ban trek fuso, lalu dengan cara kayak betulin arloji, ya nggak jadi-jadi. Kerasnya kerupuk itu enak. Kenapa? Renyah, kerecup gitu. Kalau kerupuk kemudian lembut, ya nggak jadi kerupuk, Mas. Melempem istilahnya. Gitu loh. Tapi kalau lembutnya, maaf, tai ayam yang masih hangat, ya nggak enak. Tapi kalau lembutnya coklat yang hangat, enak. Beda-beda, ya. Itu loh. Makanya itu. Nah, di sini kadang Rasulullah pakai bil mau'izatil hasanah dengan tutur kata yang lembut. Tapi bagi kadang-kadang itu misalnya ada itu sumum bukmun omyum baum la yarjiun. Dasar buta, tuli, bisu mereka ini. Nah, itu kan kalimat-kalimat yang seolah-olah kasar, padahal enggak. Kenapa? Karena ada orang-orang yang memang harus dengan seperti itu dalam menyampaikan itu. Sehingga memilih ini ya, memang harus benar-benar apa ya, tidak berdasarkan kebencian, tapi berdasarkan tipikal orang yang sedang didakwah itu seperti apa. Innallaha alimun. Mereka itu kalau apa, mereka itu seneng gitu loh, seneng. Wa in tasbiru, tapi jika kamu sabar, wa tattaqu, dan kamu juga bertakwa, la yadurrukum kaidum syai'a, tipu daya mereka, kebencian mereka, segala makar mereka tidak akan memberikan mudarat kepadamu. Ya, innallaha bima ya'maluna muhit. Sungguhnya Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Jadi kamu tetap aja tawakal, kamu tetap aja berjalan dalam circle kamu, dalam sirkuit kamu, karena kita ini Blue Ocean Strategy, strategi laut biru. Jadi mereka jadi bangkai apapun itu, laut biru itu tetap aja tidak akan jadi berubah warna, berubah rasa, karena saking luasnya wadah yang kita miliki, ya. Saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan silakan. Saya sedang berada di Sukamulya, Lombok Timur. Wah, ini sekarang lagi apa ini? Panen apa ini Mas Lutfi? Panen juwet ini. Tahu juwet sampean? Tahu pohon juwet enggak? Juwet itu mau Gus, doyan saya.
Iya, Kalau di sini Manyuran kalau mau Juwet juwet Pak Wid, Bu Rahmat. Juwet itu, wah juwet itu yang apa ya seperti bahasa ya, Indonesia? ya Bikin seperti bikin anggur. lidah jadi ungu. Iya, laju apa itu bahasa Indonesianya apa kalau juwet itu ya? Anggur Eh, Jawa. Enggak anggur Jawa lah, anggur kok ada isinya. What, Gus? Waska musim. bagus. Iya. Oke, silakan. Ada yang mau disampaikan? Ji, izin Gus Glory. Sudah di mana ini? Masih di Madiun apa di Ndlopo apa di Sydney? Ini sudah di kota metropolitan Tabanan. Alhamdulillah. Apa? Silakan. Ayo. Izin. Terkait dengan toleransi, Gus. Ada sekarang ini kita mengenal juga kan pluralisme ya. Nah, apa itu Pluralisme ya. ya, Ya, pluralisme ya. Oke. Gimana makna Islam menurut pluralisme menurut Islam? Kemudian korelasinya dengan toleransi nih, Gus. Matur suwun. Ya, kita buka aja Pak Jo di Quran surat Al-Hujurat Pak Jo. Surat Surat Al-Hujurat itu surat keberapa? 49. Yo, dibuka aja Pak Jo. Siap. Jadi kadang apa ya, orang itu ya campur ya Pak Jo. Iya. Oke, izin ayat berapa, Gus? Ngapunten. Ya, dicari sendiri lah ayat berapa. Gitu. Jadi kan apa ya, kita ini diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, itu kan dilarang saling menghina saja ya. Misalnya di ayat yang ke-11 itu juga bicara tentang hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling menghina, mengolok-olok satu kaum ya. Karena bisa jadi kaum yang kamu olok-olok itu lebih baik. Ya loh. Jadi syu'ba wa qabaila itu sebenarnya untuk apa sih Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu? Kenapa? Ada apa? Kita kadang diciptakan secara bersuku-suku, berbangsa-bangsa, itu enggak juga kunjung menyadari pentingnya. Ada apa sebenarnya? Coba dibuka di ayat yang ke-13 gitu Pak Jo. Yang surat Al-Hujurat juga, coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Sadaqallahu. Kalau yang di ayat sebelumnya kan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kan gitu ya. Hai orang-orang beriman kan gitu. Itu aja menunjukkan oh berarti yang pertama-tama itu untuk orang beriman. Ayat-ayat yang sebelumnya itu untuk beriman, khusus eksklusif. Begitu nyampe di ayat 13. Ya ayuhan nas panggilannya. Wahai manusia. Artinya apa? Tidak peduli kamu orang Islam, tidak peduli kamu orang non-Muslim, bahkan tidak peduli kamu orang kafir sekalipun, musyrik sekalipun. Yang dipanggil hai manusia. Itu ya. Jadi ayat ini untuk seluruh manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami menciptakan kalian laki-laki perempuan itu, ya kan, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itu ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Pluralisme itu dari kata apa? Plural. Artinya apa? Dia itu berbeda-beda,
perbedaan-perbedaan itu aslinya mereka itu ingin apa ya, menyadari bahwa bangsa ini bukan bangsa yang homogen, tapi heterogen. Bangsa ini bangsa yang apa ya, beragam. Jadi sebenarnya kalimat pluralisme itu dari kata plural dan isme, yang berarti paham atas keberagaman. Artinya apa? Paham yang menghargai adanya perbedaan dalam satu masyarakat, yang memperbolehkan kelompok berbeda tersebut tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Gitu aja. Gitu ya. Jadi artinya memahami perbedaan pandangan, agama, entitas, budaya, latar belakang sosial. Silakan. Itu boleh-boleh saja. Dan Islam sebelum orang-orang sok-sokan ngomong plural sudah mengatakan dalam ayat ini. Nah, artinya apa? Bukan kok kemudian saling mencampur adukkan. Orang-orang yang pluralisme ini sekarang keliru. Karena apa? Dicampur adukkan. Malah digabung-gabungkan. Padahal di sini sudah Allah sampaikan, syu'uba wa qabail, baik berbangsa-bangsa, bersuku-suku, perbedaan, itu hanya lita'arofu, agar saling mengenal. Bukan saling mencampur adukkan atau malah memaksakan kehendak, enggak. Oh, biar kamu tahu, ada suku Ndolopo, orangnya itu ganteng semua. Oh, biar kamu tahu, ada suku Surabaya, orangnya itu bernama Wahyu semua. Ah, maka Ndolopo sama Surabaya itu harus bersaudara, enggak boleh tukaran, boten bareng. Gitu aja. Oh, kamu harus memahami kalau orang mana Wonogiri itu rata-rata priayi, misalnya begitu. Ini mesti ada yang nggak terima. Oh, kayak gitu loh. Oh, ini kalau Bojonegoro itu rata-rata adalah petani misalnya. Kalau orang-orang Solo itu kalau merantau biasanya itu kuliner bakso. Jadi hanya sekedar begitu. Bahasa juga begitu. Saling mengenal hanya untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Kaya dengan segala macam. Jadi pluralisme itu baik sekali dari sisi apa? Biar kita saling mengerti. Buktinya apa? Dalam berdakwah juga gitu Rasulullah itu. Makanya sampai misalnya bahkan membaca Quran sekalipun loh Pak Jo. Itu ada namanya qiraatus sab'ah. Qiraatus sab'ah itu atau qiraatus sab'ah itu ada sekitar 7 macam jenis bacaan dalam membaca Quran itu. Dan Rasulullah memberikan kebebasan. Kenapa? Orang dari Yaman, orang dari Libya, orang dari Afrika datang ke Arab. It is not their mother tongues, gitu ya. It is not their mother language. Bukan bahasa ibu mereka. Sehingga ketika mengatakan wadduha, yang harusnya wadduha, mereka mengatakan wadduhi, wallaili idza saji. Tapi kalau orang Bojonegoro bisa ngomong saja, jangan saji. Nggak usah kayak gitu. Jadi menceng nanti tambahan, ya kan? Itu loh. Jadi gitu. Maka penghargaan itu tapi tidak pada tingkat ideologi yang paling fondamen, yakni tauhid, tidak boleh dipluralismekan. Artinya perbedaan monggo silakan, tapi tidak untuk diadopsi. Kalau tadi misalnya hanya persoalan lidah, boleh diadopsi karena memang nggak bisa. Orang Ngawi kebanyakan kalau bisa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ngangundubillah, tapuan ya tetap ngangundu. Nah, kan? Sampean jotos ya tetap ngangundu. Ain tidak bisa ngain, guys. Jadi surat pertama yang tertulis dalam Al-Quran apa? Al-Fatihah, gitu orang Sunda. Al-Fatihah, gitu kan? Karena positif, pakai P semua kan?
Sama nggak bisa sudah, nggak bisa ngomong fa ya sudah nggak apa-apa dibenir ini. Itu namanya benar. Tetapi kalau sampai kemudian, oh saya orang Sunda kalau mau sholat hadap ke timur aja, nah nggak boleh. Itulah. Jadi di situ letak kisi-kisi dan batasannya. Jelas ya? Saya rasa itu tidak terasa sudah lebih 5 menit. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi diskusi kita, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Salam sehat dari Sukamulya, Lombok Timur. Kemarin kita sore-sore naik motoran, naik ke Sembalun. Aduh, indah banget, alhamdulillah. Sama yang tak ajak, touring-touring nggak jalan-jalan, touring sendiri saya sama keluarganya. Nah, namanya Jamblang, Gus. Bahasa apa? Indonesianya. Jamblang. Jamblang. Ya, cuwet itu jamblang. Oh, ini udah pasti nih ya. Jamblang. Bukan jomblang ya, bukan ya. Kalau mak jomblang ada lagi ya kan. Itu comblang, Gus. Oh, jomblang. Oh, bukan jombang, bukan ya. Ada lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, sehat selalu. Selalu semoga Allah merahmati kita dengan kesehatan jasmani rohani, ampuni dosa-dosa kita, menjaga kita dari godaan setan, jin dan iblis yang terkutuk, serta kita dituntun selalu dengan kekuatan jasmani rohani dalam siratal mustaqim. Amin Allahumma shalli wa sallim Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma a'tayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba qad al-hasdina najina wa syahadana najina wa rabbana najina wa lina syahadina rabbana la taj'alna fi qawmin dhalimin. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana اللهم افتح لنا باب السماء برحمتك اللهم انزل علينا رحمة بيدك القدر ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا من مسلمين لك وارنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا اغفر لنا صبر والصبر لك سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم. Matur sembah nuwun.